Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-11 sesudah Trinitatis 11 Agustus 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 1-8 dan bacaan dari Efesus pasal 4 ayat 25-32, diikat oleh topik atau tema hidup baru dalam kasih Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, ngolunai baru di bagasan Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 34 ayat 1-23 adalah dalam perlindungan Tuhan. Khotbah kita dari ayat 1-8. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-11 sesudah Trinitatis 11 Agustus 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, hidup baru dalam kasih Kristus. Saudara, pada ayat 1 khotbah ini dituliskan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, tentu saja kalimat ini yang ditempatkan di awal nats khotbah kita ini pasti memancing pertanyaan bagi kita, toh. Kenapa sih Daud berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek? Apa yang terjadi terhadap Daud? Ini pertanyaan kita. Nah, pertanyaan ini pasti muncul dalam pikiran-pikiran kita para pendengar khotbah ini. Saudara, kalau kita baca kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6-9, maka di sana kita temukan latar belakang kenapa pengalaman Raja Daud seperti itu muncul di awal khotbah ini. Karena berbagai-bagai keberhasilan yang dicapai oleh Daud, maka segenap bangsa Israel memuji-muji Daud, terutama karena kemenangan Daud atas Goliat yang hanya menggunakan sebuah ketapel kecil, dalam bahasa Batak Toba, abalang, mirip ketapel sebenarnya. Bahkan perempuan-perempuan menyanyikan saat itu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Saudara, kemenangan-kemenangan dan keberhasilan yang diraih oleh Daud ini melebihi kemenangan-kemenangan dan keberhasilan yang diraih oleh Raja Saul, raja petahana pada waktu itu. Akibatnya Raja Saul membenci Daud, bahkan menjadi iri hati dan dengki terhadap Daud. Saudara, dalam kitab 1 Samuel pasal 19, sejak saat itu Raja Saul mengancam dan mengejar-ngejar serta berusaha untuk membunuh, menghabisi Daud. Akibat ancaman pembunuhan itu, Daud harus melarikan diri dari hadapan Saul. Menurut 1 Samuel pasal 21 ayat 1, Daud melarikan diri ke Nob. Dan dari Nob, Daud pergi lagi kepada Ahis, raja kota Gad. Menurut 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Disebut di sini bernama Raja Ahis. Siapa itu Raja Ahis? Ahis adalah yang mendapat gelar Abimelek. Gelar Abimelek itu merupakan gelar umum dari raja-raja Filistin yang memiliki arti Bapakku Raja. Bandingkan gelar Firaun yang umum dipakai di Mesir, siapapun yang menjadi raja akan bergelar Firaun. Saudara, di hadapan Raja Ahis atau Abimelek inilah Daud kemudian berpura-pura menjadi orang gila, sehingga dia dilepaskan dan dia selamat dari ancaman itu. Seterusnya, dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1, Daud melarikan diri lagi ke Gua Adulam, kemudian ke Kehila, dan seterusnya ke padang gurun Zif, sebagaimana 1 Samuel pasal 23. Saudara, bagi Daud, semua pengalaman-pengalamannya dan keselamatan yang diperolehnya ini adalah karena campur tangan daripada Tuhan sendiri yang begitu hebat dalam dirinya. Inilah yang melatar belakangi Daud. Kenapa dia menuliskan Mazmur 34 ini dan dibuatnya judulnya Dalam Perlindungan Tuhan. Saudara, apa isi Mazmur 34 khotbah kita ini? Pemazmur yakni Raja Daud mengungkapkan pujian syukurnya kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan saat ia diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang sangat berbahaya, ancaman, pengejaran, sehingga Daud mendapat strategi dari suara hatinya sendiri. Dia harus melakukan suatu strategi aneh, yakni berpura-pura tidak waras, berpura-pura gila ritik di depan Raja Abimelek. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud bersaksi dalam Mazmur 34 ayat 1-6. Oleh kebaikan Tuhanlah yang menyelamatkan hidupnya, sehingga semuanya itu mendorong dia memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi, memuji Tuhan dalam segala waktu. Bahkan mengajak semua orang yang telah mendapat berkat-berkat keselamatan juga dari Tuhan harus memuliakan Tuhan dengan mengarahkan pandangannya, hatinya sepenuhnya kepada Tuhan Allah, dan supaya aura wajahnya ini juga ditunjukkannya berseri-seri, jangan muram, undang becut, Bapak Ibu. Ini kata Daud. Kemudian pada ayat 7-8, Daud juga bersaksi bahwa orang-orang yang tertindas jika mau berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan mendengarnya dan akan menyelamatkan dia dari segala kesesakan-kesesakannya. Bahkan Daud juga mengatakan di sini, malaikat Tuhan berkemah sekelilingnya dan akan meluputkan dia. Pada ayat 9 memang tidak ikut lagi dalam nats khotbah kita. Daud juga mendorong semua orang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Daud ini dihubungkan dengan topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis, hidup baru dalam kasih Kristus. Saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu
ke-11 sesudah Trinitatis. Tanggal 11 Agustus 2024 dihubungkan dengan topik Minggu Hidup Baru dalam Kasih Kristus. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Tuhan berkuasa menyelamatkan orang percaya lewat cara-cara yang tidak masuk akal. Nah, saudara, pengalaman Daud ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul hingga dia harus berpura-pura tidak waras pikirannya ketika dia sudah sampai di depan Abimelek, Raja Filistin. Karena terlihat oleh Raja Abimelek ritik, sinting, dan tidak waras, sehingga dia diusir lalu pergi. Tidak diapa-apain lagi Bapak Ibu oleh Raja Filistin itu. Dan inilah yang membuat Daud itu selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini memberi kita pengajaran berharga. Betapa Tuhan itu memiliki cara-cara yang beraneka ragam untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya itu dari berbagai-bagai ancaman hidup. Timbulnya strategi Daud yang aneh membuat dirinya berpura-pura tidak waras. Tentu saja didorong oleh suara hatinya sendiri toh, yang tidak terlepas juga itu dari suruhan Tuhan sendiri di saat keadaannya sangat-sangat genting, terancam. Kalau tidak berpura-pura sebagai seorang gila, seorang sinting, neritik saat itu, maka Abimelek pasti akan segera menangkap dan membunuh Daud. Sebab Daudlah yang membunuh Goliat dengan sebutir batu kecil atau ketapel tadi, abalang tadi kan. Nama Daud ini sudah dicatat, itu harus dicari. Tetapi pada saat itu Daud berpura-pura sinting. Nah, ini memberi kita kepercayaan atas diri kita sendiri. Kita harus percaya kepada diri sendiri. Dan di atas semuanya itu, kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa ada banyak cara, strategi, kiat-kiat dari Tuhan itu untuk menyelamatkan orang percaya. Bahkan Tuhan juga memberi hikmat bagi orang-orang percaya untuk keluar, untuk lepas dari jeratan-jeratan maut yang secara logika tidak bisa lagi selamat. Tetapi Tuhan menyelamatkan di luar logika. Tuhan bisa dan mau menggunakan hal-hal yang di luar nalar manusia itu untuk menempuh jalan-jalan atau cara-cara yang luar biasa hebatnya, meski tidak masuk akal. Dalam khotbah ini Bapak Ibu, Daud justru selamat karena orang menganggap dia sakit mental, gila, sinting pada saat itu. Saudara, pengalaman Daud ini mendorong kita agar kita tidak boleh Bapak Ibu putus asa dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan-kesulitan, ancaman-ancaman hidup ini. Ada banyak cara-cara Tuhan, meski sangat sulit kita mengerti, tetapi sudah terbukti akan menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang percaya. Ada banyak instrumen atau alat-alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang percaya itu. Ya, bisa orang yang tidak kita kenal juga dipakai Tuhan. Bisa orang lain yang tidak satu suku, satu bangsa, satu agama, satu kepercayaan dengan kita juga dipakai oleh Tuhan. Seperti Abimelek di sini menyelamatkan Daud. Marilah kita tetap menjaga diri kita Bapak Ibu, dan selalu memiliki hidup baru dalam kasih Kristus. Nah, ini kita miliki ini hidup baru ini sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, nyatakan pujianmu kepada Tuhan dalam hidup dan pada segala waktu. Saudara, lewat semua pertolongan Tuhan yang menyelamatkan Daud. Daud mengajak semua orang untuk menunjukkan pujiannya, hormatnya, serta kemuliaan bagi Tuhan. Pada ayat 2 dituliskan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara, kalau Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan. Nah, hal itu memiliki arti dan makna yang dalam sekali. Dalam sekali Bapak Ibu. Memuji Tuhan tidak hanya sekedar ucapan-ucapan atau suara yang keluar dari mulut bibir orang percaya saja.
Memuji Tuhan tidak hanya sekedar lewat nyanyian-nyanyian atau suara kor lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4 yang hanya terdengar di ruang telinga saja tetapi tidak dari hati. Memuji Tuhan bukan hanya di bibir, apalagi hanya lip service belaka saja. Dalam bahasa Batak, dakkola kata memuji Tuhan itu, dakkola suara dan memuji Tuhan itu. Memuji Tuhan lahir karena sudah mengenal, sudah menikmati, sudah mengalami kasih setia Tuhan yang hebat dalam diri kita, sudah merasakan keselamatan dan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada si pemuji Tuhan itu. Pujian kepada Tuhan seperti ini keluar dari hati yang terdalam, dari inner life kita, Bapak Ibu. Inner life kita keluarnya didorong oleh kepercayaan sejati dari dalam diri kita. Jadi pujian kita kepada Tuhan itu muncul dari hidup kita, dari perilaku kita, dari kegiatan, dari aktivitas sikap dalam pergaulan sehari-hari kita, di mana kita berada, dalam sikap komunitas, berjemaat, bermasyarakat, dan bernegara, dan lain-lain. Kita tunjukkan sikap pujian kepada Tuhan. Kemudian disebutkan lagi oleh Daud bahwa orang yang memuji Tuhan itu pada segala waktu. Dalam bahasa Batak Toba disebutkan sifat-sifat nyari. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut all the times. Atau terjemahan lain dalam bahasa Inggris disebutkan never stop praying Him. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, memuji dan menyampaikan syukur dan terima kasih kita atas semua kebaikan Tuhan itu terjadi setiap waktu, setiap ada kesempatan, all the times, never stop. Artinya bukan hanya pada saat-saat kita dalam keadaan sehat, tetapi juga dalam keadaan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tragedi kesehatan, kurang sehat, ketika ada duka, ketika ada penderitaan, atau di saat kita sedang merukil marsitaonon, sedang dikejar-kejar oleh holso. Nah, di saat-saat seperti itu juga kita harus mampu mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memuji Tuhan tidak hanya pada saat ada banyak berkat-berkat, ada uang, ada harta, ada kekayaan. Tidak hanya sekedar pada saat sedang memiliki jabatan atau kedudukan yang strategis, tetapi juga ketika sedang dilanda oleh krisis-krisis keuangan, krisis-krisis pekerjaan atau jabatan, miskin dalam berbagai-bagai hal, sedang sulit dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam pangkat, atau kedudukan kita sedang jatuh. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, memuji Tuhan tidak hanya di saat-saat senang, sukacita, di saat marpestaria, ketika cita-cita kita dan kerinduan kita sudah tercapai. Oh, tidak hanya sampai di situ, tetapi juga sebaliknya, ketika hati kita merana, mengalami kepahitan hidup, dilanda oleh berbagai-bagai tekanan. Nah, ketika juga masih terjadi kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, oh, tetap never stop for praying. Never stop. Betul, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mudah toh, bukan sesuatu yang ringan. Harus melewati berbagai-bagai ujian, tantangan iman seperti Daud di sini. Tetapi dia atau Daud bisa menang. Kita juga bisa menang. Kita juga harus melewati itu semua. Dan kita yakin setelah kita memiliki hidup baru dalam kasih Kristus itu, sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan melewati berbagai-bagai tantangan hidup hingga mampu memuji Tuhan dalam segala waktu. Pengajaran ketiga, syukurilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pujian syukur disampaikan Raja Daud ketika merasakan pertolongan Tuhan sewaktu berada di Gad, sebagaimana sudah kita uraikan tadi berdasarkan 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15 itu. Meski Raja Daud menempuh cara-cara yang aneh tadi, dan cara seperti itulah yang pas, yang cocok, dan yang berhasil saat itu, yakni harus berpura-pura gila, lupa ingatan, kemudian dia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Dan spontan orang yang melihat Daud merasa jijik
merasa nggak sejahtera, termasuk Raja Filistin Abimelek. Itu musuh Israel saat itu. Sehingga orang-orang Filistin ini termasuk raja langsung melepaskan Daud sehingga ia pun selamat. Saudara, peristiwa aneh dan ajaib inilah yang kemudian mendorong Daud mengekspresikan pujian syukurnya hanya kepada Tuhan saja. Yang menurut Daud, Tuhan itu tetap senantiasa menolongnya dari berbagai-bagai kemelut hidup, dari ancaman, dari pengejaran Saul, dan bahkan dari tangan Raja Abimelek sendiri. Oh, dan lain-lain lagi berbagai-bagai kesesakan yang dialami oleh Daud. Saudara, mari kita refleksikan pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 34 atau khotbah ini dalam diri kita, agar kita juga tetap dan senantiasa mau mengarahkan hidup kita, mau mensyukuri, mau memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan atas segala campur tangan Tuhan itu dalam hidup kita. Banyak perbuatan-perbuatan yang juga aneh dalam hidup kita, yang tidak masuk akal bagi kita Bapak Ibu, tidak masuk logika kita, yang tidak kita duga-duga sebelumnya, tidak kita harapkan sebelumnya itu terjadi, yang membuat kita terberkati dengan luar biasa. Oh, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Nah, ini tidak boleh kita lupakan, apalagi abaikan. Gak boleh kita merasa semuanya itu kita anggap seperti otomatis terjadi. Atau jangan merasa bahwa itu semua terjadi hanya tanda kutip kebetulan saja. Oh, gak ada kebetulan dalam hidup kita ini. Gak ada yang kebetulan. Mari kita rasakan dan syukuri perbuatan Tuhan itu. Sebagaimana ayat 9. Ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu. Karena lewat pertolongan Tuhan, di saat kita mengalami kesesakan, pergumulan berat, sakit, penyakit yang mendera, maka di sanalah Tuhan senantiasa selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, betul Bapak Ibu. Itulah karya Tuhan Yesus dalam diri kita yang harus kita syukuri. Kita selalu mendapat hidup baru, pengalaman-pengalaman baru. Makanya topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis menyerukan bahwa hidup baru dalam kasih Kristus inilah yang senantiasa memampukan kita melewati berbagai-bagai tantangan hidup ini hingga mendapatkan keselamatan. Kebaikan terbesar yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita yaitu ketika Yesus itu rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi keselamatan kita semua umat manusia, dan tidak ada yang dapat menandingi kebaikan Tuhan ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, jangan takut, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut kepadanya. Saudara, lewat pengalamannya yang begitu aneh tadi, tetapi penuh pendampingan Tuhan dan memberinya keselamatan, maka Daud berani menyaksikan pada ayat 8 di sini yang akhir nats khotbah kita ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Nah, itulah juga sebabnya pemazmur mendorong pembacanya pada ayat 9 berikutnya. Meski tidak ikut lagi dalam khotbah kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, lewat berbagai-bagai pertolongan, di saat kita menghadapi berbagai-bagai kesesakan, ancaman hidup, pergumulan, terpaan penderitaan, lewat sakit penyakit, dan kemelut hidup di berbagai-bagai bidang pekerjaan, bidang usaha, bidang bisnis juga terpukul, tiga-tiga juga anjlok Bapak Ibu. Bahkan juga masalah-masalah pariana konon, kekeluargaan, banyak tantangan. Nah, di semua itu Tuhan senantiasa menolong kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Percayai Tuhan yang menolong kita di sana. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita resapi, hidupi, amalkan dan camkan baik-baik isi khotbah ini. Betapa Tuhan itu senantiasa care, peduli, ambil bagian, ambil peran dalam setiap pergumulan kita. Jangan takut. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya, orang yang takut padanya. Jangan lagi kita pernah mengeluhkan kondisi yang kita sedang alami Bapak Ibu. Jangan lagi kita cemas dengan hidup ini.
Sebab Tuhan pasti menyatakan kebaikan demi kebaikannya bagi kita. Nah, kalau dikatakan di sini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya atau orang yang takut padanya. Itu mengandung arti dan makna bahwa banyak cara kerja Tuhan yang dapat terjadi dalam hidup kita, yang dapat menolong kita. Kata malaikat di sini adalah suruhan Tuhan, strategi pendamping yang dikirimkan oleh Tuhan, atau fasilitas-fasilitas yang tidak bisa kita duga-duga sebelumnya, yang Tuhan sudah persiapkan untuk menolong kita. Oh, banyak sekali malaikat atau suruhan yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita supaya kita lepas dari tantangan hidup yang kita alami. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sekali lagi, camkan ini, praktekkan ini, lakukan ini. Yakni, kita tidak perlu khawatir, sebab Yesus sudah menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang baik dan yang memiliki segala-galanya, Bapak, Ibu. Dan pertolongan Tuhan Yesus itu tidak hanya sesaat saja, sekali, 2 kali, atau 3 kali saja, oh tidak. Tetapi pertolongan Tuhan itu akan kita alami sepanjang umur kita. Tuhan akan tetap melanjutkan kebaikan-kebaikannya, sebab kasih Tuhan tidak berubah serta tetap ada untuk selama-lamanya. Meski harus kita persiapkan juga diri kita menghadapi berbagai-bagai krisis, tantangan hidup seperti Daud dalam khotbah ini. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan itu, maka kita bersyukur. Kita bersyukur, Bapak Ibu. Seperti Daud dalam khotbah ini, kita pasti akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi. Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara pada hal itu? Percayailah bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu melebihi setiap masalah. Dan Ia pasti memberikan pertolongan bagi kita. Marilah kita menerima hidup baru dalam kasih Kristus. Ngolunai baru di bagasan Kristus. Sebagaimana topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis 11 Agustus 2024. Inilah yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang handal, yang kuat, yang penuh semangat menjalani kehidupan ini. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggal minggu ke-11 sesudah Trinitatis 11 Agustus 2024 dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 8, agar semakin banyak orang yang memiliki hidup baru dalam kasih Kristus, ngolunai baru di bagasan Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggal minggu ke-11 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Pengalaman Daud yang begitu aneh menyelamatkan dia. Tuhan yang tuntun itu terjadi semuanya. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami dalam semua tantangan, pergumulan, ancaman yang mungkin saja juga terjadi dalam hidup kami, supaya kami tidak khawatir dalam hidup ini, tidak cemas. Biarlah kami seperti Daud ini Tuhan, memiliki hikmat tersendiri ketika diberondong oleh berbagai-bagai ancaman hidup. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Amin.